Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pas Kota Pati. Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa kembali bersuah meskipun lewat udara. Ini dia kajian kitab tafsir Ibnu Katsir yang insya Allah bisa selalu menemani Anda setiap hari Rabu dari pukul 17.00 hingga jelang maghrib tiba nanti. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang karena saya Arif Hanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam satu program kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Mitra Pas, ini adalah salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Karya monumental dari Al-Hafidh Ibnu Katsir yang tentunya sangat familiar di kalangan pondok pesantren, di kalangan umat Islam Mitra Pas. Dan kami mengundang Anda untuk ikut berdiskusi melalui SMS ataupun juga WhatsApp. Anda bisa berkirim suara Anda kalau misalkan Anda dalam perjalanan atau juga sedang melakukan rutinitas yang lain sambil mendengarkan radio. Anda bisa kirim suara Anda di 085 277 999 101. Nomor WA kami, silakan Anda bisa save. Kemudian juga bisa telepon di 0295385877. Karena kami juga live menggunakan audio visual, tentunya Anda bisa bergabung di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 Mitra Pas. Dan dalam kesempatan sore kali ini kita akan meneruskan kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Kita sudah sampai meneruskan episode yang lalu Mitra Pas, yaitu surat An-Nur ayat 16. Dan sore kali ini sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, yang saya hormati juga sahabat saya Mas Ari yang selalu setia menemani kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga segala yang telah kita perjuangkan Allah meridhai dan menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Baiklah Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surah An-Nur ayat ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعدكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم Walaula yo ora it sami'tumuhu nalikane padha krungu sira kabeh ing berita ifkun kultum padha ngucap sira kabeh mayakunu ora ana lana kedue kita annata kalama yen to guneman kita bihada kelawan iki subhanaka mau suci panjenengan hadza utawi iki kabar iku buhtanun bohong azimun kang agung. Hadza ta'dzibun akhara ba'dal awal. Ini adalah pelajaran yang lain setelah kemarin menerangkan pelajaran yang pertama. Apa pelajarannya? Al-amru bidhonil khair. Perintah untuk selalu berprasangka yang baik. Ai idza dzukira ma la yaliqu minal qaul fi sya'nil khiyarati fa'aula ayyam bagi adzanu bihim khairan. Ketika disebutkan atau ketika kita mendengarkan berita yang tidak patut, berita yang masih ada pilihan untuk kita, maka sayogianya kita berprasangka baik. Apa sih susahnya kita berprasangka baik? Jadi pembiasaan husnudzon itu harus selalu dibiasakan. Ketika kita berjumpa dengan orang tua, hati kita selalu husnudzon, ini ibadahnya lebih banyak daripada saya. Ketika berjumpa dengan orang yang lebih muda, kita berprasangka baik, anak ini maksiatnya lebih sedikit daripada saya. Jadi dari pelajaran berita bohong yang menimpa Aisyah, itu seharusnya menjadi pembelajaran penting bagi kita agar bagaimana pentingnya kita selalu bersikap husnudzon. Jika kita dihadapkan dengan fi sya'nil khiyarah, ya, sya'nil khiyarah adalah keadaan-keadaan yang masih ada pilihan. Alangkah baiknya kita memilih untuk selalu husnudzon. Jadi seberapa buruk hambanya Allah, umatnya Nabi Muhammad, mereka tetap di hatinya ada la ilaha illallah. Ya, kita tetap husnudzon. Allah akan memberikan ampunan kepada mereka. Ya'idukumullahu an ta'udu limislihi abadan in kuntum mu'minin. Ya'idukum, memperingatkan kum ing sira kabeh sapa Allah an ta'udu yen to baleni sira kabeh limislihi maring sepadane iku mau. Berita bohong abadan ing dalam waktu selamanya. Ayyan hakumullahu mutawa'idan ayyakum minkum ma yushbihu hada abadan. Ay fi ma yastaqbilu wa li hada qol. Jadi Allah memberikan peringatan, memberikan pelajaran tentang kisah yang pernah menerpa Aisyah berita bohong, agar hal yang seperti ini tidak terulang kembali abadan selamanya. Jangan sampai kita meneruskan informasi-informasi yang tidak baik tentang saudara kita. Jadi alangkah baiknya apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, cukup kita rasakan dalam hati kita. Sebagaimana dalam keterangan ini, yaitu fa amma man kana mutasawwan bil kufri falahu hukmun akhar. Jadi alangkah pentingnya kita selalu berpikiran yang positif. Ini ada
sabda dari baginda Rasulullah dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Inna Allah Ta'ala tajawaza li ummati amma hadasat bi anfusuha malam takul au ta'mal. Sesungguhnya Allah itu mengampuni umatku dari segala perkara yang hanya terbesit dalam hatinya dan belum diucapkan dan belum dilakukan. Ketika kita mendengarkan sebuah berita buruk tentang saudara kita, sudah cukup untuk hati kita saja. Tidak usah diteruskan, jangan diucapkan. In kuntum mu'minin, yang demikian ini tanda-tanda bahwa kita orang mukmin. Jadi orang mukmin itu orang yang selalu bersifat husnudzon, tidak mudah menyebarkan berita yang tidak jelas dari mana kabarnya. Apalagi akhir-akhir ini mendekati pemilu 2024, pasti nanti banyak berita-berita hoax yang tidak jelas sumbernya. Maka kita sebagai orang mukmin yang baik jangan meneruskan berita-berita itu, karena itu tidak ada manfaat, justru akan memberikan efek yang buruk bagi keadaan sosial di masyarakat. Innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu. Innalladzina sak temene akeh yuhibbuna kang padha seneng sapa alladzina antasya yen tersiar apa al fahishatu keburukan fil ladzina amanu ing dalem wong kang padha iman lahum utawi wong iku adapun utawi siksa alimun kang larakaken fit dunya wal akhirah ing dalem dunya lan akhirat. Hada ta'dibun salisun, ini ta'dib itu artinya pembelajaran tentang adab yang ketiga, yaitu apa? Liman sami'a syai'an minal kalami asai faqama bidhihni syai'un minhu wa takallama bihi fala yuksiru minhu. Ketika seseorang mendengarkan sesuatu pembicaraan yang buruk, maka harus cepat ditutup dalam hatinya untuk selalu husnudzon dan jangan ikut berkontribusi untuk menyebarkannya. Dalam sebuah riwayat hadis ini Rasulullah bersabda, qala la tu'du ibadallah wa la tu'ayyiruhum wa la tatlubu auratahum. Janganlah kalian semua ini menyakiti hambanya Allah, mencela hambanya Allah. Siapa hambanya Allah? Ya tentu saudara kita sesama muslim. Dan yang terpenting juga wala tatlubu auratahum, jangan mencari-cari kesalahannya. Jadi tidak boleh kita ini mencari-cari kesalahan dari saudara kita sesama muslim. Ancamannya, fa innahu man talaba aurata akhihi al-muslim taraballahu auratahu hatta yafdahahu fi baitihi. Barang siapa yang hobinya mencari kesalahan dari saudaranya sesama muslim, maka Allah akan mencari kesalahannya, kekurangannya dan menyebarkannya sampai di dalam rumahnya. Ini tentu ancaman yang keras. Maka kita sebagai muslim yang baik, mari kita selalu husnudzon, jangan kita mudah untuk menyalahkan orang lain, dan jangan sampai kita ini kurangan pekerjaan, yaitu selalu mencari kesalahan orang lain. Ingat bahwa orang yang selalu membicarakan itu adalah orang yang berada di belakang. Jadi orang yang di belakang itu selalu membicarakan tentang sesuatu hal yang orang-orang yang ada di depannya. Tidak mungkin orang yang berada di depan membicarakan orang yang di belakang. Maka derajat kita menghargai diri kita yaitu dengan menghargai orang lain. Tidak usah kita mengurusi dan mencari kesalahan dari orang lain. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jelas ini Allah itu zat yang mengetahui segala apapun yang ada di dunia ini. Dan kita sebagai manusia yang lemah itu tidak mengetahui apa-apa. Faradu al-umur ilaihi tursyidu. Jadi kita kembalikan segala sesuatu itu kepada Allah. Jadi tidak ada apapun yang diciptakan Allah itu tanpa ada hikmah, tanpa ada manfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi seburuk-buruknya tetangga kita, seburuk-buruknya teman kita atau siapapun orang yang kita kenal dari saudara muslim, pasti ada sisi kebaikannya. Maka jangan selalu ingat sisi keburukannya, tapi ingat dia juga mempunyai banyak kebaikan.
Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Walaula fadlullah, umpama ora ana fadle Allah alaikum ing atase sira kabeh wa rahmatuhu lan rahmate Allah. Wa annallaha raufur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, eling-eling wong akeh kang padha iman, la tatabi'u aja padha ngikuti sira kabeh khutuwati syaiton ing pira-pira jejak-jejak syaitan. Yakni toro ikohu, jangan ikuti jalan-jalan setan. Jadi setan itu adalah atau iblis, sosok yang mempunyai rasa takabur yang dimulai dengan rasa hasud. Ketika ia melihat Adam dan Hawa berbahagia di surga, muncul rasa hasud dalam hatinya. Hasud adalah tidak suka ketika saudaranya mendapat kebahagiaan dan ingin menghilangkan kebahagiaan itu. Maka setelah hasud, maka timbullah rasa sombong. Ia merasa baik daripada Adam. Maka ketika Allah perintahkan kepada iblis untuk bersujud, dia tidak mau. Apa jawabannya? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Jadi penyakit hasud itu biasanya akan diikuti dengan penyakit takabur sebagaimana iblis. Jadi dengan sifat hasud dan takabur ini Allah melaknatinya ila yaumil qiyamah. Ada sebuah riwayat ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam, iblis itu menemui Musa. Wahai Musa, engkau adalah kalimullah. Saya mohon mintakan kepada Allah agar Allah mau mengampuni dosa-dosa saya, kata iblis. Akhirnya Musa bermunajat untuk memohon kepada Allah. Kemudian setelah Nabi Musa ini memohonkan ampun agar Allah memberikan pengampunan kepada iblis, kemudian Allah memberikan semacam instruksi kepada Nabi Musa. Syarat agar iblis diampuni adalah bersujud di makamnya Nabi Adam. Kemudian Nabi Musa menyampaikan kepada iblis, wahai iblis, kalau kau ingin diampuni Allah, silahkan sujud di makam Nabi Adam. Apa jawaban iblis? Akhirnya nampak karakter asli dari iblis. Tidak bisa. Ketika Adam masih hidup saja saya tidak mau sujud kepadanya. Kok sekarang sudah mati saya diperintahkan sujud ke makamnya? Tidak, saya tidak akan melaksanakannya. Nah, akhirnya dengan demikian apa yang terjadi? Ya, selamanya iblis tidak akan mendapat ampunan karena sudah tidak ada lagi Nabi Musa, tidak ada lagi yang bisa untuk menjadi wasilah, begitu. Nah, ini pentingnya kita jangan mengikuti itu ya. La tatabi khutuwati syaitan. Jangan terbiasa hasud. Ya. Jangan terbiasa hasud kepada orang lain dan jangan takabur. Ingat, apapun yang kita miliki, prestasi apapun yang telah kita dapatkan, ini adalah bagian dari fadl yang Allah berikan kepada kita. Maka tidak patut bagi kita untuk menyombongkannya. Khutuwati syaitan ini banyak penjelasan apa sih khutuwati syaitan. Waqala Ikrimah naza'atuhu, yaitu kesesatan setan. Waqala Qatadah, Imam Qatadah menafsirkan khutuwati syaitan, wahia kullu maksiatin fahiya min khutuwati syaitan. Segala maksiat apapun itu adalah jejak-jejak setan. Terus wa Abu Mizlas menafsirkan khutuwati syaitan itu apa? An-nuduru fil ma'asi mim khutuwati syaitan. Nazar untuk berbuat maksiat ini adalah bagian dari jalan-jalan syaitan. Nah, termasuk nanti dijelaskan di sini salah satu kebiasaan orang-orang terdahulu itu jika nazar itu nanti dia tidak makan. Ini haram tu an akula tu aman. Nadar untuk tidak makan ini juga tidak boleh karena ini dijak dari setan. Atau nadar ingin mau menyembelih anaknya. Fi rajulin nadara dabaha waladahu hadza min nazaati syaitan. Orang yang mempunyai nadar untuk menyembelih anaknya ini adalah juga bisikan-bisikan syaitan. Lanjutnya, ini ada cerita menarik di zaman Ibnu Umar ini. Ini begini. Wa qala Ibnu Abi Hatim hadatsana Abi hadatsana Hasan bin Abdullah Al-Misri hadatsana As-Suri bin Yahya an Sulaiman At-Tayyami an Abi Rafi qala
Ghadabat ummi ala imraati faqalat hiya yauman yahudiyatan wa yauman nasraniyatan wa kullu mamlukin laha hurun illam tatluk imra'ataka. Jadi suatu saat di zaman Ibnu Umar itu ada laki-laki yang curhat kepada Ibnu Umar. Wahai Ibnu Umar, bagaimana ini? Ibuku selalu marah dan tidak suka kepada istriku. Satu hari ia mengatakan dasar wanita Yahudi. Ini adalah perkataan ibunya. Nah, jadi ada seorang mertua yang tidak suka dengan menantu putrinya. Wa yauman nasraniyan. Kadang-kadang juga ia menyebut istriku sebagai orang Nasrani. Terus kemudian ibuku juga memberikan ancaman, jika kau tidak menceraikan istrimu, maka aku akan memerdekakan semua budak-budak yang kau miliki. Fa'ata itu Abdullah bin Umar faqala innama hadhihi min naza'ati syaitan. Ketika itu semua saya ceritakan kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan itu adalah khutuwatis syaitan. Jadi tidak usah diikuti. Wa kadzalika qala Zainab binti Ummi Salamah wa hiya yauma idin afqa imra'atan bil Madinah wa ataitu Asim bin Amr faqala misla dzalika summa qala ta'ala walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Jadi seumpama tidak ada fadlnya Allah, tidak ada rahmatnya Allah, maka kita ini tidak akan mungkin bisa menyucikan diri kita. Jadi karena manusia ini kan, siapa manusia itu? Kata Ibnu Athaillah dalam Syarah Hikam, manusia adalah yang ketika berbuat baik saja masih salah. Jadi manusia itu adalah manusia makhluk yang dhaif, yang penuh dengan salah dan dosa. Jadi seumpama tidak ada fadlnya Allah, tidak ada rahmatnya Allah, kita tidak akan berada di dalam posisi kebenaran. Maka dengan ini kita harus menghindari sifat-sifat ujub. Sifat ujub itu artinya sifat keakuan, memposisikan diri kita segala-galanya. Jika tidak ada aku, maka tidak akan begini. Ini adalah ujub. Nah, jadi bagaimana cara menghilangkannya? Yaitu kita yakini bahwa apapun yang kita miliki, prestasi apapun yang telah kita dapati adalah fadl dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan dari surah An-Nur ayat ke-16 sampai ayat ke-21. Selanjutnya kita lanjutkan sesi dialog interaktif. Monggo Mas Ari. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang sore kali ini bergabung dan ingin berdiskusi bersama kami, monggo Anda bisa bergabung melalui line telepon di 02953858877. SMS WhatsApp juga kami nantikan. Anda bisa berdiskusi di 085277999901. Yang sudah bergabung melalui line telepon 3858877. Assalamualaikum Pas FM Pati. Waalaikumsalam Mas Ari. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Dari Mas Udin di Juana Mas Ari. Mas Udin nggak pernah ketinggalan, monggo Ya. Mas Udin. Ini mau menanyakan sedikit Pak Ustadz ya, mengenai takabur ya Pak Ustadz ya. Ada satu kaidah, entah itu hadis ataupun makalah yang mengatakan bahwa takabur di depan orang kafir itu sedekah. Ini maksudnya seperti apa itu Pak Ustadz? Takabur di depan orang kafir itu sedekah gitu Pak Ustadz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik, ini mohon pencerahannya Ustadz, monggo. Meluruskan dikit ya, takabur kepada orang yang takabur. Jadi begitu. Jadi tagnya ngoten ya, takabur kepada orang yang takabur. Ini Itu makalah atau ayat? Itu hadis. Jadi begini, untuk melawan ketakaburan itu memang kadang-kadang diperlukan metode yang keras ya. Misalkan ada orang yang sombong, seperti orang yang paling sombong itu kan Fir'aun. Fir'aun itu saking sombongnya itu kan mengaku Tuhan, sehingga dengan PD-nya ia mengatakan, Musa, siapa Tuhanmu? Akhirnya Nabi Musa kan cara untuk melemahkan takaburnya Fir'aun itu dengan argumen. Jadi kadang-kadang keras itu tidak harus dengan keras secara fisik atau verbal kita marah-marah, bukan, tapi ya cukup dengan argumen yang lugas dan tegas. Nabi Musa cara merendahkan ketakaburan Fir'aun itu dengan ilmu. Nabi Musa mengatakan, Tuhanku Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalun.
Tuhanku ya Tuhanmu, Tuhan kakekmu dan nenek moyangmu. Dari argumen yang tegas dan lugas ini, spontan langsung mengalahkan ketakaburan Fir'aun. Seluruh orang yang berada di istana Fir'aun langsung mengatakan dalam hati, karena tidak berani kalau mengucapkan, takut sama Fir'aun. Ternyata benar Musa. Kalau sekarang Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan, lalu Tuhannya bapaknya Fir'aun siapa? Tuhan mbahnya Fir'aun siapa? Apakah di zaman ayahnya Fir'aun belum ada Tuhan? Di zaman kakek buyutnya belum ada Tuhan? Kan Tuhannya datang terlambat. Nah, jadi begini maksudnya. Jadi takabur itu nggak harus kita mengucapkan kata-kata yang kasar. Misalkan orang yang apa gitu, kemudian kita nek kue jisuki aku, nggak perlu seperti itu. Nah, ini ada cerita lagi yang kedua Mas Adi ini unik. Suatu saat ada orang yang takabur kepada seorang ulama. Saya orang kaya, saya hebat, saya mempunyai segalanya. Cara mengalahkan ketakaburannya itu cukup sederhana. Bolak-balik dengan ilmu. Wahai Sultan, coba bayangkan, Anda yang kaya seperti ini, yang punya segalanya, seumpama Anda ini tersesat di sebuah padang pasir yang luas, dan Anda benar-benar haus dan lapar. Kemudian Anda membutuhkan air. Saya datang kepada Anda, bawa dengan seceguk air. Saya ingin memberikan air ini kepada Anda dengan catatan, Anda harus memberikan segala harta benda Anda yang ada di rumah. Kira-kira Anda milih mana? Dijawab oleh Sultan itu, ya tentu saya memilih air. Kalau harta bisa saya cari lagi. Kalau ini saya nggak minum air, saya bisa binasa. Nah itu artinya, wahai penguasa, harta yang Anda bangga-banggakan itu tidak lebih berharga dari seceguk air. Ya, demikian. Jadi definisi takabur kepada orang yang takabur itu tidak harus dengan kata-kata kotor ya, dengan argumen yang tegas dan lugas. Demikian Mas Ari. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung masih ada kesempatan ya. Anda bisa masuk berdiskusi bersama kami melalui 085277999101 untuk yang WhatsApp. Sementara komentar di fanpage kami juga kami nantikan. Anda bisa bergabung di Radio Pas FM 42. Dan linknya bisa Anda share ke iwan Anda ketika acara ini selesai. Nanti juga bisa Anda tonton ulang Mitra Pas ya. Sementara untuk line telepon bisa dimanfaatkan lewat 0295385877. Sementara yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Oke, dari Mas Aji. Ini menarik ini pertanyaannya. Begini Ustadz, lapangan kerja di Kabupaten Pati yang kita rasakan ini rata-rata kalau kita boleh ngitung ini UMR-nya kan sekitar 2.100.000-an. Nah kalau dihitung itu per hari paling upahnya ya 60 ribuan, 50 ribu sampai 60 ribuan. Sementara per harinya ini untuk yang keluarga yang di situ ada satu keluarga ada 4 orang, ini kan membutuhkan kurang lebih 100 ribuan. Sehingga menurut hemat kami ini satu orang satu pekerjaan ini didesain suami dan istri dua-duanya sama-sama kerja. Sementara terkadang kalau si istri pulang pagi berangkat malam, ini juga rentan dengan gunjingan-gunjingan dan tuduhan-tuduhan palsu. Apakah ayat tersebut juga artinya membentengi kita-kita ini sebagai umat mukmin ya, yang bekerja siang dan malam, apalagi perempuan-perempuan dan kaum wanita yang bekerja di pabrik ini kan shift-shiftan, supaya hal tersebut juga tidak diberitakan yang bukan-bukan atau bagaimana? Artinya itu bukan hanya untuk istri Nabi dong. Mohon pencerahannya Ustaz dari Mas Haji ini. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Ini jelas. Jadi rahmat Allah itu luas, rezeki Allah itu banyak. Ada hal rezeki itu tidak harus berupa materi Mas Haji ya. Jadi Allah itu memberikan segala kebutuhan kita padahal kita tidak minta. Kita tidak pernah minta setiap hari diberikan oksigen, tapi Allah selalu memberikan oksigen. Kita tidak pernah meminta agar darah kita selalu berputar dengan dipompa oleh jantung, tapi Allah selalu melakukan itu. Artinya rahmat Allah itu terlalu luas, terlalu banyak. Tidak hanya sekedar hitung-hitungan. Kalau kita hitung secara matematis atau secara akuntansi, tidak akan cukup.
rezeki 60.000 kemudian untuk menghidupi. Tapi toh nyatanya bertahun-tahun Allah ini menghidupi jutaan ribuan orang yang mohon maaf dalam tanda kutip penghasilannya nggak jelas. Jadi saya ulangi lagi bahwa rahmat Allah itu begitu luas, tidak hanya sekedar penghasilan. Kita sehat itu juga rezeki. Kita mempunyai istri yang baik, yang solihah itu juga rezeki. Mempunyai anak yang baik, tetangga yang baik itu juga rezeki. Semua keadaan alam, ya, inna fi khalqis samawati wal ardh, semua respon alam yang baik kepada kita, adanya angin, adanya udara, itu juga semua rezeki. Jadi jangan hanya mengukur rezeki itu hanya soal penghasilan. Maka yakini bahwa Allah itu memberikan ribuan jutaan apapun yang kita butuhkan tanpa harus kita meminta. Walhasil ketika ada kekurangan apapun, misalkan kekurangan dalam rezeki, jangan melupakan nikmat-nikmat Allah yang lain. Demikian. Oke, masih ada satu kesempatan lagi Mitra Pas untuk ada yang ingin bergabung. Ada bisa masuk melalui line telepon di 0295 385877. Untuk SMS WhatsApp juga bisa ada bergabung di 08527799999101. Yang juga kembali masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menghadapi gunjingan-gunjingan ini kan butuh kebijaksanaan diri kita supaya tidak lekas marah. Dari Mbak Siti Aminah ini juga menanyakan berkait dengan gunjingan-gunjingan tersebut, bagaimana caranya kita kalau tidak melakukan kemudian dituduh melakukan hal-hal yang bukan apalagi dituduh berzina, Ustadz. Mbak Siti Aminah ini monggo. Kita ikuti metode Imam Syafi'i. Suatu saat Imam Syafi'i diberikan informasi, wahai Syekh, tadi yang datang kepadamu mencium tanganmu itu di luar sana selalu menghinamu. Imam Syafi'i jawabannya santai dan sederhana. Ya baik, kalau begitu saya wibawa. Buktinya di depan saya tidak berani. Kemudian ada orang yang melaporkan kepada Imam Syafi'i, wah Syekh, sekampung ini semuanya anti kepada Anda. Imam Syafi'i jawabannya santai. Ya baiklah kalau begitu. Waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Barang siapa yang berbuat buruk kepadamu, berarti sejatinya ia telah membebaskanmu. Jadi kalau ada orang yang sedang membenci kita, berarti dia tidak mungkin ngerepotin kita, nggak mungkin pinjam uang, nggak mungkin minta tolong. Jadi kita malah justru lebih enak. Jadi dan barang siapa yang orang memberikan kebaikan kepadanya, sesungguhnya dia telah diikat. Jadi karena kita berutang budi, kalau nanti ada undangan nggak hadir, kita enak. Nanti kalau dimintai tolong kemudian tidak menolong, nggak enak. Jadi urusan dunia itu dipikir sederhana. Tiru bagaimana cara ulama dalam berperilaku sosial. Jadi ulama itu berpikirannya sangat sederhana. Jadi mungkin hidup saya hanya untuk hari ini, besok sudah meninggal dunia. Jadi nyantai. Jadi apapun yang orang ucapkan itu tidak pernah menyedihkan. Karena ciri dari para wali Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Para kekasihnya Allah tidak pernah bersedih dan tidak pernah khawatir dengan apapun karena berfikirnya selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik, Ustadz, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita closing, mohon doanya Ustadz, monggo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahmanir Rahim, berikan kekuatan kepada kami agar kami selalu bisa bersikap husnudzon kepada saudara kami, saudara seiman, saudara sebangsa dan saudara semuanya, sesama makhluk-makhluk Engkau. Ya Allah, ya Rahmanir Rahim, selamatkan kami, keluarga kami dan seluruh saudara-saudara kami dari segala fitnah dunia, fitnah kubur dan fitnah akhirat. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Ya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir insya Allah selalu bisa Anda simak setiap hari Rabu dari pukul 17 hingga maghrib tiba. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati mohon pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi
telah Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Khalik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo, Pati. Kajian tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Khalik Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo.